Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, saya sedang mengerjakan pohon ini. Pohon ini mulanya saya dapat kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Ini ada beberapa foto awalnya. Ya, memang saya sengaja untuk request ke pencari bahan bonsai khususnya Santiki untuk bisa mendapatkan bongkahan batu yang cukup besar dengan sebuah kehidupan pohon di atasnya. Jadi ini saya dapat batunya ini utuh, pohonnya tetapi kecil, muda. Jadi pohonnya kecil-kecil dan muda. Tetapi buat saya tidak masalah karena apapun bentuk pohonnya kita bisa justru itu tantangan kita untuk bisa nanti membuat kehidupan sebuah pohon yang bagaimana yang sesuai dengan bahan yang kita dapat. Kebetulan ini pohonnya muda, kemudian setelah 2 tahun kita tumbuhkan bisa terlihat adanya proses-proses penuaan. Nah ini yang sangat bagus. Ini kebetulan sudah saya garap tadi ya, sudah saya pilihin. Bisa dilihat ya teman-teman, itu dari pohon yang tidak ada keraknya sama sekali, sangat muda. Kemudian setelah 2 tahun dia keluar kerak-kerak. Kita bisa bayangkan nanti 5-6 tahun atau 10 tahun ke depan pasti pohon ini kesantuannya sudah bisa muncul. Tidak masalah. Nah, yang paling penting adalah konsep apa nanti yang saya buat dalam kondisi atau dalam keadaan bahan yang demikian ya. Batunya besar, kemudian kehidupannya dari satu sumber, dia menjalar kemana-mana sampai ini tumbuh tumbuh akar lagi. Di sini bisa dilihat ya. Nah ini tumbuh akar lagi. Ini tadinya tidak ada. Ini selama 2 tahun terproses ada pertumbuhan masuk ke tanah dan tumbuh akar. Ya. Nah inilah tantangan kita, tantangan saya khususnya di dalam nantinya kita akan membuat konsep pohon ini seperti apa. Kondisi pohonnya sangat subur, luar biasa. Nah, ini mungkin ada lagi yang sampai nancap tumbuh akar. Saya sengaja biarkan ya. Jadi nanti biar terjadi kehidupan yang connecting. Ya, lebih baik saya melakukan pemilihan dulu ya teman-teman ya, agar nanti memang bisa dilihat kondisi pohonnya seperti apa atau potensi-potensi apa yang bisa kita munculkan, bisa kita gali untuk kita presentasikan menjadi bahan sebuah bahan untuk mencapai keindahan dari pohon ini. Saya teruskan dulu dengan proses pemilihan agar nanti lebih terbuka pohonnya dan kita semua akan lihat. Saya akan menjelaskan konsep apa yang akan kita gunakan untuk desain pohon ini.
Nah, ini sudah selesai teman-teman. Saya melakukan pemilihan. Pemilihan dalam hal ini sekaligus mengimplementasikan konsep yang sudah saya tentukan dan sudah kita sesuaikan. Artinya saya memilih sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Jadi kebetulan bahan ini kita dapat memang sebongkah batu yang ada tumbuhan santiginya. Tetapi waktu awal kita dapat pohon ini masih kecil, masih pertumbuhannya juga masih sangat muda, tetapi sekarang sudah mulai bergerak. Seperti tadi di depan sudah saya utarakan bahwa kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun kemudian kerak-kerak ini bisa menjadi lebih bergerak dan kesantuannya lebih muncul. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi di dalam konsep membuat miniatur pohon ini khusus kita mempresentasikan sajian kehidupan atau presentasi kehidupan sebuah pohon tua. Ya. Apapun bentuknya, apapun gaya kehidupannya, tetapi yang jelas harus tua. Ya. Nah, kemudian konsep apa yang saya usung untuk bahan yang seperti ini? Nah, inilah yang paling penting teman-teman. Di dalam pola pikir membuat miniatur pohon ini, kita harus mempresentasikan sebuah kehidupan pohon yang hidup di alam. Ya, jadi kehidupan pohon di alam ini apapun cara hidupnya, apapun pola hidupnya, itu harus dipresentasikan, mewujudkan sesuatu yang memang ini nanti menjadi sebuah miniatur pohon yang hidup, miniatur pohon tua yang hidup di alam. Nah, batu inilah media ataupun sebagai subjek ya, subjek untuk mempresentasikan objeknya yaitu tanaman ini. Akan saya ibaratkan sebagai tebing, di mana ada satu pohon tumbuh, kemudian pohon ini menjalar ataupun kehidupannya menguasai area tebing tersebut. Ya, sampai ada yang turun ke bawah, kemudian hidup di bawah, mempunyai akar sendiri dan lain-lain. Ini adalah kronologi ataupun drama kehidupan dari sebuah pohon. Nah, paling penting itu presentasinya ya. Nah, kemudian soal detailnya bagaimana, kita sekali lagi memperhatikannya adalah lewat kekuatan tumbuh yang ada. Kekuatan tumbuh di sini bisa dilihat ya, ada kekuatan tumbuh yang cukup besar. Dia menghadap tumbuhnya ke atas. Ini nanti yang akan kita pilih menjadi pohon utama. Jadi dua pohon ini akan menjadi dua pohon utama dari kelompok yang lain. Ya. Di sini ada kehidupan yang lebih besar lagi. Tadi kita melakukan upaya untuk meringankan, artinya tidak semua kita pakai, sebagian kita pakai yang diperlukan, kemudian yang tidak diperlukan kita berusaha untuk mengecilkan dengan cara mengupas kulit ya. Jadi kesan pohon ini pertumbuhannya lebih kuat akan berkurang dengan cara saya kupas kulitnya. Ini nanti akan di finishing ataupun dibaikin lebih bagus lagi untuk supaya memang tampilan pohon keringnya kayu keringnya lebih nampak, kerusakannya lebih nampak, lebih dramatis. Ya, jadi sudah jelas ada pemimpin, kemudian ada yang lain pengikut. Akan menjadi sebuah pohon yang mempunyai kekuatan tumbuh luar biasa sehingga bisa menguasai ataupun pola tumbuhnya menguasai dari sebongkah batu ini yang kita ibaratkan sebagai bukit. Nah, sesuai dengan kondisi pola tumbuh yang ada, saya sudah bisa melakukan pemilihan ya. Dengan tadi utama adalah pohon yang dua ini, kemudian yang lain adalah pengikut. Pengikut dalam arti saya bentuk juga pohon-pohon kecil di sekitarnya pohon utama sebagai pemimpin ini. Apabila ada yang pertumbuhan yang tidak berkenan, kita keringkan ya, seperti ini. Ini juga ya ada pertumbuhan yang over ke belakang, tidak memungkinkan untuk kita teruskan kehidupannya, kita matikan. Ya, ini juga ya ada yang menyilang juga kita. Nah, ini menyilang, kita matikan supaya alur-alur kehidupan yang hidup, jalur kehidupan yang hidup itu lebih terekspos, lebih nampak.
iramanya juga lebih jelas ya, dengan mengurangi cabang ranting yang memang tidak seirama. Nah, banyak sekali nanti pohon-pohon yang akan kita bentuk, akan kita buat ya, dengan bermacam-macam posisi. Masing-masing pohon ada yang slanting seperti ini, ada yang meliuk, ada yang setengah menggantung nanti gitu, ada yang miring dan lain-lain. Itu semua akan kita komposisikan dalam satu kesatuan desain, yaitu dengan tema sebuah pohon yang hidup di Bukit Batuan. Oke teman-teman, proses dari pembuatan pohon ini adalah awal dari proses pembuatan pohon ini, desainnya ya. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menentukan konsep yang sudah saya ceritakan tadi, kemudian melakukan pemilihan dasar sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Setelah itu upaya kita adalah membiarkan dulu apa yang sudah dipilih ini untuk tumbuh, karena ini masih sangat kecil-kecil ya. Tidak bisa kita kemudian terus dari sini kita ranting masih terlalu kecil. Ya, kita biarkan akar yang sudah terjadi tadi menghidupi begitu rimbun bahan tadi. Kemudian kita fokuskan, kita konsentrasikan tumbuhnya untuk menghidupi kurang lebih 30% dari apa yang sudah kita pilih sekarang. Nah ini kita biarkan dulu, kita berikan kesempatan dulu untuk pertumbuhan yang terkonsentrasi ini agar lebih fokus. Jalur makanannya yang tadi terpecah-pecah banyak, kita fokuskan ke yang terpilih ini. Nah itulah proses dari sebuah desain. Dari sebuah desain membuat bonsai dalam kondisi yang seperti ini. Ada juga yang kita sudah melakukan pemilihan pertama kemudian bisa membuat perantingan, ada juga. Ada juga yang harus menunggu membuat cabang dulu, ya ada juga. Ya, karena itu memang pada dasarnya setelah konsep ditemukan, ditentukan, posisi ditentukan, kemudian selanjutnya adalah memproses pertumbuhan. Pertumbuhan disesuaikan dengan existing yang ada. Kalau sudah punya cabang ya kita teruskan ke ranting. Kalau belum punya cabang ya kita adakan cabangnya dulu. Ya. Oke teman-teman, saya pikir ini cukup dulu pertemuan kita yang pertama untuk pohon ini. Saya akan terus mengupdate tiap 2 bulan atau 3 bulan perkembangan dari pohon ini dan penanganan apa yang saya lakukan dari pohon ini tahap demi tahap. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap terus ikuti channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.